belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kawan belajar suka madu nggak? Harus suka dong, karena madu itu banyak manfaatnya. Tapi dalam video kali ini kita akan membahas madu yang beda dari madu biasanya, yaitu madu kelanceng. Madu ini dihasilkan dari lebah yang bukan penyengat, atau bisa disebut lebah trigona, atau lebah kelanceng, atau lebah kelulut. Madu kelanceng juga nggak kalah manfaatnya loh dibanding madu biasa. Dikutip dari dream.co.id, ada 9 manfaat madu kelanceng untuk kesehatan dan kecantikan. Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama, mengatasi penyakit diabetes. Madu ini mampu menurunkan kadar glukosa yang ada di dalam darah. Selain itu, juga terdapat kandungan senyawa bioaktif polifenol yang sudah sejak lama dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit diabetes. Yang kedua, membantu menyembuhkan luka. Madu kelanceng memiliki sifat antiseptik yang sangat bagus untuk proses penyembuhan luka. Yang ketiga, mengatasi keputihan. Kondisi ini memang memberikan rasa yang tidak nyaman dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Madu kelanceng memiliki kandungan antimikrobia yang bisa mengatasi keputihan. Yang keempat, melancarkan menstruasi. Tidak semua perempuan yang mengalami menstruasi bisa berjalan secara lancar. Jika diketahui menstruasimu tidak lancar, jangan khawatir dulu. Kamu bisa mengatasinya dengan menggunakan madu kelanceng. Kamu hanya perlu meracik madu ini dengan memberinya air kunyit. Setelah kamu konsumsi secara rutin, hal ini ampuh untuk membuat menstruasimu lancar setiap bulannya. Yang kelima, mencegah penyakit kanker. Madu kelanceng memiliki kandungan antioksidan yang ampuh untuk mencegah terbentuknya sel-sel kanker di dalam tubuh. Selain itu, juga ada kandungan polifenol yang berperan sebagai anti kanker. Dengan begitu, sel-sel kanker yang ada di tubuh pun tidak akan mengalami perkembangbiakan. Yang keenam, mengobati penyakit katarak. Gangguan pada mata berupa katarak bisa semakin serius jika tidak segera ditangani. Daripada semakin parah, kamu bisa mengobatinya dengan menggunakan madu kelanceng. Hal ini karena madu kelanceng mengandung polifenol yang berupa vitamin, flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Yang ketujuh, melembabkan kulit. Manfaat madu kelanceng juga bisa membuat kulitmu lebih lembab. Madu ini bisa kamu jadikan sebagai pelembab alami yang tentu saja aman untuk kulit. Madu kelanceng juga memiliki kandungan berupa antimikrobia dan antiinflamasi yang bisa kamu andalkan untuk meredakan radang serta mengobati bintik-bintik merah pada kulit. Kamu hanya perlu mencampurkan madu kelanceng dengan pelembab, lalu oleskan secara merata di wajah. Yang kedelapan, mencegah penuaan dini. Kondisi ini ditandai dengan munculnya kerutan di wajah yang membuat wajahmu kelihatan tua, padahal usianya masih muda. Cara menggunakannya adalah mencampurkan madu kelanceng dengan perasan lemon. Kemudian aduk sampai rata dan oleskan di wajah. Yang kesembilan, mengatasi mual pada ibu hamil. Kondisi ini bahkan bisa membuatmu tidak nafsu makan, sedangkan janin yang dikandung dan sang ibu sendiri membutuhkan asupan gizi yang cukup. Untuk mengatasinya, kamu bisa mengonsumsi madu kelanceng. Rasa madu yang asam dan pahit mampu meredakan rasa mual. Tak hanya itu saja, vitamin C di dalam madu kelanceng juga bisa meningkatkan imunitas tubuh pada ibu hamil. Nah, itu dia manfaat madu kelanceng kawan belajar. Tapi bagaimana ya cara cari madu kelanceng? Kan beda sama madu-madu yang biasanya. Tenang saja, kawan belajar bisa cek-cek aja lewat internet. Bisa juga cari di daerah kawan belajar tinggal. Caranya, ketik saja di Google Maps. Selain beli,
kawan belajar juga bisa beternak lebah kelanceng. Ajarin TV bakalan ngasih tahu nih cara mempersingkat masa panen madu lebah kelanceng dengan mengetahui vegetasi atau tanaman atau bunga yang disukai oleh lebah kelanceng atau trigona atau kelulut. Yang pertama, bunga kertas zinnia dengan nama ilmiah Zinnia angustifolia. Bunga ini sangat mudah ditanam, khususnya waktu musim hujan. Bunga ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dari menanam hingga berbunga, dan masa bunganya bisa bertahan sekitar 1-2 minggu. Yang kedua, bunga matahari dengan nama ilmiah Helianthus annus. Bunga matahari juga disukai lebah kelanceng. Selain keindahan bentuknya, bunga ini juga awet loh. Lihat tuh, cantik kan? Yang ketiga, bunga soka dengan nama ilmiah Saraca asoca. Pertumbuhan bunga soka ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Karena bunga ini bisa dibilang keras tetapi sangat awet sekali. Tumbuhnya bisa bertahan hingga bertahun-tahun, dan bunganya ini tumbuh terus-menerus. Yang keempat, bunga myrten dengan nama ilmiah Malpighiaea coccigera. Bunga myrten ini memang terlihat kecil, walaupun begitu bunga ini sering banget disedot sama lebah. Bunga myrten ini hampir seperti bunga soka. Pertumbuhannya memerlukan waktu sekitar 1 tahun. Bunga ini lebih disukai oleh lebah kelanceng daripada bunga kertas zinnia, bunga matahari, dan bunga soka. Yang kelima, bunga wijaya kusuma dengan nama ilmiahnya Epiphyllum anguliger. Bunga wijaya kusuma ini sangat harum, bahkan aromanya bisa tercium radius 200 meter. Namun, sayangnya bunga ini hanya mekar sekitar 1-2 hari saja. Tapi, kalau ada bunga lain yang mekar bersamaan dengan bunga wijaya kusuma ini, lebah biasanya lebih memilih bunga ini daripada yang lain loh. Yang keenam, bunga Cleome pink dengan nama ilmiah Cleome haesleriana. Yang terakhir dan yang paling disukai di antara semua bunga yang tadi, yaitu bunga Cleome pink. Menanamnya pun nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 1 bulan. Bunganya juga bertahan hidup lama loh, sekitar 1-2 mingguan untuk 1 batang. Sedangkan bunga ini juga bisa tumbuh hingga 5 batang. Nah, itu tadi beberapa vegetasi atau tanaman atau bunga yang disukai lebah kelanceng atau trigona atau kelulut. Perlu kita tanam atau sediakan jenis-jenis bunga tersebut untuk memenuhi pasokan makanan si lebah. Dan juga agar produksi madu melimpah sehingga bisa mempersingkat masa panen. Jadi, itu tadi kawan belajar, cara mempersingkat masa panen madu lebah kelanceng atau trigona atau kelulut dengan mengetahui vegetasi atau tanaman atau bunga yang disukai lebah kelanceng atau trigona atau kelulut. Terima kasih sudah menonton. Boleh dong support channel Ajarin TV ini dengan like, komen, share, dan yang pasti subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kawan-kawan selalu menjalani hari yang bahagia dan selalu tersenyum. Sekali lagi terima kasih. Teng tereng teng 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 tereng teng teng tereng teng tereng teng 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 tereng teng